lanjut misalnya nih ya, pengaturan lebih lanjut terkait dengan perpajakan akan diatur oleh undang-undang. Berarti ada perintah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk membentuk undang-undang yang berkaitan dengan pajak. Itu sebagai contoh ya. Jadi sehingga itu menjadi prioritas untuk dibentuk undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sehingga itu menjadi program legislasi nasional, itu sebagai contoh. Kemudian perintah dari ketetapan MPR, perintah dari undang-undang lainnya. Jadi misalnya berkaitan dengan undang-undang lingkungan hidup ya teman-teman ya. Nah, undang-undang lingkungan hidup itu kan biasanya mereka punya lingkup sektoral, jadi berkaitan mungkin dengan minerba, dengan dengan perizinan ataupun yang lainnya. Jadi karena ada perintah dari undang-undang lainnya sehingga perlu dibentuk undang-undang ini gitu. Kemudian sistem perencanaan pembangunan nasional, kemudian rencana pembangunan jangka panjang nasional ya RPJPN, kemudian rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR, kemudian rencana strategis dari DPD, dan juga ada aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi penyusunan prolegnas itu didasarkan pada salah satunya substansi. Nah, substansi ini bisa kita lihat skala prioritasnya itu didasarkan salah satunya pada 1 sampai 8 ini. Kemudian ada syarat teknis lainnya ya, misalnya ada RUU dan ada naskah akademik. Kemudian untuk kelembagaan, teman-teman, ada Menteri Hukum dan HAM ya, dia koordinator di lingkungan pemerintah. Kemudian di DPR ada Balek DPR, dia sebagai koordinator dan di lingkungan DPR sekaligus koordinator antara DPR, pemerintah, dan DPD. Kemudian ada panitia perancang undang-undang juga. Kemudian yang selanjutnya ada mekanisme, teman-teman. Nah, untuk indikator seleksi prioritas itu RUU Prolegnas prioritas tahunan yang belum selesai. Kemudian kalau dulu pada masa Presiden Jokowi itu kan nawacita ya, kalau sekarang kan astacita. Dia punya program prioritas dan berdasarkan pada urgensi. Gitu. Kemudian substansinya dari prolegnas itu harus ada judul rancangan undang-undangnya apa, ya, judul RUU-nya apa, konsepsi rancangan undang-undangnya, meliputi ada latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, ya. Kemudian yang selanjutnya ini ya, materi muatan yang harus keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kalau di sini dijelaskan ya, salah satunya materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, perda provinsi, dan perda kabupaten atau kota. Nah, ini saya kasih note di sini. Mana note-nya? Dalam prolegnas juga dimuat daftar kumulatif terbuka, yakni undang-undang yang disusun berdasarkan kebutuhan mendesak, tapi tidak masuk dalam daftar prioritas prolegnas tahunan. Jadi ada daftar kumulatif terbuka di mana undang-undang itu tadi harus dibentuk, tapi dia tidak masuk dalam prioritas prolegnas. Nah, ini contohnya apa? Misalnya pengesahan perjanjian internasional tertentu, kemudian ada putusan dari MK, kemudian yang berkaitan dengan APBN ya, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah provinsi, kabupaten atau kota, karena kan itu nggak tahu ya, tiba-tiba di misalnya pada masa awal keanggotaan dari DPR, tiba-tiba ada daerah yang menggabungkan diri, ada pemekaran dan sebagainya. Kemudian penetapan atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kalau prolegda tadi ada pemerintah, Menteri Hukum dan HAM ya selaku koordinator, kemudian DPR sekarang ganti ya nama kementeriannya ya. Kemudian DPR itu melalui Balek ya, Badan Legislasi. Kemudian di DPD ada namanya Panitia Perancang Undang-Undang selaku koordinator penyusun prolegnas lingkungan DPD. Kalau mekanismenya seperti ini.
Ini secara tabelnya ya. Nah, uraiannya begini, pemerintah, DPR, DPD terlebih dahulu melakukan penyusunan prolegnas di lingkungan masing-masing. Balik DPR selaku koordinator penyusunan prolegnas akan menghadiri rapat kerja trilateral, di mana trilateral ini dihadiri oleh Menkumham ya, atau di sini sebagai mewakili pemerintah, kemudian ada panitia perancang undang-undang yang di sini adalah DPD. Nah, hasil rapat kerja dan rapat panja kemudian menghasilkan daftar prolegnas prioritas dan prolegnas jangka menengah. Nah, prolegnas prioritas tadi berdasarkan apa? Tadi kita sudah membahas di sini. Kalau prioritas itu didasarkan pada RUU yang belum selesai, yang sesuai dengan asta kita atau program prioritas Presiden Prabowo misalnya. Kemudian urgensinya apa? Nah, kemudian ketika sudah menghasilkan daftar prolegnas prioritas, prolegnas jangka panjang, prolegnas kemudian diputuskan dalam rapat paripurna DPR dan ditetapkan dalam keputusan DPR. Kemudian ada tugas badan legislasi ya, itu adalah bagian dari DPR seperti ini teman-teman. Tugasnya ya salah satunya berdasarkan UU MD 3 ya dan Tatip DPR RI, Balik punya tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan prolegnas RUU prioritas tahunan yang berasal dari DPR RI, pemerintah dan DPD. Penyusunan prolegnas RUU prioritas tahunan dilakukan berdasarkan prolegnas tahun 2020-2024 kalau sekarang 2024 sampai 2029. Kemudian Badan Legislasi dalam menjalankan tugasnya menerima berbagai saran dan masukan dari stakeholder yang ada dalam masyarakat, dan penetapan prolegnas RUU prioritas tahunan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Nah, skala prioritasnya adalah perintah undang-undang, TAP MPR, perintah undang-undang yang lainnya dan sebagainya. Kemudian dalam keadaan tertentu DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar prolegnas untuk apa? Untuk mengatasi keadaan luar biasa atau keadaan konflik atau bencana alam. Kemudian keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional untuk segera disetujui bersama oleh Balik DPR dan Menteri Hukum dan HAM. Kemudian terima kasih. Tuh, kemudian kita ke naskah akademik. Naskah akademiknya tadi. Nah, naskah akademik masuk ke mana? Naskah akademik kan tadi kalau prolegnas masuk ke penyusunan. Kalau naskah akademik perencanaan, kalau naskah akademik masuk ke mana? Halo? Kalau naskah akademik masuk ke mana? Halo? Masih dengar suara saya? Halo? Rancangan Ibu, masuk ke rancangan. Kalau naskah akademik? Kalau Ibu. Apa? Kalau prolegnas masuk ke dalam perencanaan, kalau naskah akademik masuk ke dalam proses apa dalam pembentukan atau perundang-undangan? Tahapan Bu. Tahapan apa? Masuk ke tahapan yang mana? Penyusunan. Rancangan. Penyusunan. Ya, Penyusunan. Oke. Nah, selanjutnya ini ya, dalam proses penyusunan itu salah satunya perlu keberadaan dari naskah akademik ya. Jadi keberadaan naskah akademik sangat diperlukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan nantinya itu sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat. Jadi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan setelah ada prolegnas tadi ya dalam proses perencanaan, selanjutnya masuk ke dalam penyusunan. Nah, salah satu tahapan dalam penyusunan itu adalah ada naskah akademik. Nah, naskah akademik ini sifatnya adalah sangat penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimana ini bertujuan untuk
peraturan perundang-undangan nanti yang akan dihasilkan itu sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat. Kemudian dengan digunakannya naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, diharapkan nantinya peraturan perundang-undangan tadi tidak menghadapi banyak masalah. Misalnya diminta judicial review di kemudian hari, ya, baik itu secara uji formil ataupun uji material. Kemudian dasar hukum naskah akademik itu teman-teman bisa lihat di pasal 1 angka 11 Undang-Undang 12 2011, di mana dijelaskan bahwa naskah akademik itu adalah hasil penelitian yang tadi sudah saya sampaikan ya, hasil penelitian atau pengkajian hukum ataupun hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu, yang dimana hasil penelitian tadi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU, sehingga RUU tadi diharapkan bisa sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum dari masyarakat. Kemudian pasal 8 ayat 1 PP ya, peraturan presiden ya, Perpres nomor 87 tahun 2014 itu menyebutkan bahwa naskah akademik disusun dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang. Jadi kalau tadi saya bahas prolegnas ya, itu masuk ke dalam perencanaan. Nah, dalam tahapan penyusunan itu ada namanya naskah akademik ya. Pasal 52 ayat 1 Peraturan DPR nomor 2 tahun 2020 menyebutkan bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan pada naskah akademik. Nah, naskah akademik itu tadi yang sudah saya sampaikan pengertiannya ya. Nah, kemudian naskah akademik berisikan rekomendasi tentang urgensi, ya, konsepsi, asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan dilengkapi dengan pemikiran dan penarikan norma-norma yang akan menjadi tuntunan dalam menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Nah, naskah akademik ya itu sangat penting karena dia berguna untuk memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran kok perlu dibentuk undang-undang ini ya. Kemudian bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan dasar bagi penyusunan rancangan undang-undang. Nah, naskah akademik memaparkan alasan, fakta, atau latar belakang atau hal-hal yang mendorong disusunnya satu masalah atau urusan sehingga bisa dipandang sangat penting dan mendesak diatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah. Kemudian manfaat dari data atau informasi yang dituangkan dalam latar belakang bagi pembentuk peraturan perundang-undangan itu adalah mereka dapat mengetahui dengan pasti tentang mengapa buat suatu peraturan perundang-undangan dan apakah peraturan perundang-undangan tersebut memang diperlukan oleh masyarakat. Jadi naskah akademik itu sifatnya sangat penting teman-teman, karena apa? Dia nanti memaparkan alasan, fakta, latar belakang, kenapa kok perlu undang-undang ini tadi, kenapa kok ada masalah ini tadi. Nah, karena ada masalah ini tadi, nah salah satu solusinya itu adalah dengan rancangan undang-undang ini. Jadi ada persoalan dan permasalahan di masyarakat. Nah, persoalan dan permasalahan di masyarakat itu kemudian dikaji, ya, alasannya, faktanya, latar belakangnya apa, sehingga kemudian solusinya salah satunya adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan tadi. Jadi atas dasar hasil penelitian dan kajian ini tadi, ya kita tahu bahwa peraturan perundang-undangan itu memang benar diperlukan oleh masyarakat gitu. Nah, tahapan proses penyusunan naskah akademik meliputi tahap pertama diawali dengan persiapan. Kemudian ada tahap pelaksanaan penyusunan naskah akademik. Kemudian ada diskusi publik draft awal naskah akademik. Ada evaluasi draft naskah akademik ya, dengan penyempurnaan atau finalisasi penyusunan naskah akademik. Kemudian baru ada penyerahan naskah akademik kepada, kalau itu Perda ya, kepada pemerintah daerah dan DPD sebagai bahan masukan dalam proses pembentukan peraturan daerah. Nah, ini sistematika naskah akademik itu ada pendahuluan, ada
bab 1 ya, yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, dan metode penelitian. Di bab 2 ada kajian teoritis dan praktik empirisnya seperti apa. Bab 3 nanti ada evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Bab 4 ada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis kenapa diperlukan undang-undang ini. Bab 5 berisi jangkauan arah, pengaturan, dan ruang lingkup materi yang akan dibahas, dan bab 4 penutup, kesimpulan, dan saran. Ya, nah ini naskah akademik teman-teman bisa lihat di lampiran di Undang-Undang Nomor 12 2011 ya. Ya, ada bab 1 itu ada pendahuluan yang tadi saya sampaikan ya, ada latar belakang mengenai masalah alasan filosofis, yuridis, sosiologis yang mendasari pentingnya materi hukum yang bersangkutan segera diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ada identifikasi masalah, pointer masalah yang akan dituangkan dalam ruang lingkup naskah akademik itu apa. Kemudian ada maksud dan tujuan, uraian tentang maksud dan tujuan penyusunan naskah akademik ini sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan undang-undang. Ya, kemudian ada metode penelitian yang digunakan itu metode pendekatannya apa dan metode analisis datanya seperti apa. Ya, yang kedua, bab 2 ada kajian teoritik dan kajian empiris. Ya, kemudian bab 3 ada evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait. Jadi mereka menginventarisasi peraturan perundang-undangan apa yang akan memiliki keterkaitan dengan RUU atau Raperda yang akan disusun. Kemudian mereka akan mengharmonisasikan ya peraturan perundang-undangan secara vertikal, yang tinggi mana, yang rendah mana, untuk memastikan bahwa RUU Raperda yang akan disusun tadi tidak bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi. Ya, kemudian juga melakukan harmonisasi PUU secara horizontal untuk memastikan bahwa RUU atau Raperda tidak tumpang tindih dengan peraturan yang sejajar itu tadi. Kemudian menganalisis status peraturan perundang-undangan yang ada setelah peraturan perundang-undangan yang baru disahkan atau ditetapkan. Kemudian di bab 4 itu ada landasan filosofis yang memuat keterkaitan RUU yang dibentuk dengan nilai-nilai Pancasila dan pembukaan UUD 45. Ada landasan sosiologis, itu alasan yang menggambarkan akan kebutuhan hukum dari masyarakat. Ya, landasan yuridis adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum. Kemudian bab 5 ada jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang. Kalau sasarannya adalah kondisi apa yang ingin dicapai setelah peraturan perundang-undangan itu disahkan atau ditetapkan. Ya, kemudian arah jangkauan pengaturannya adalah apa yang harus dilakukan atau diberlakukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan. Nah, jangkauannya meliputi subjeknya apa saja, objeknya itu apa saja. Ya, nah kemudian ada materi muatan kan teman-teman ya, di mana materi muatan itu tadi meliputi peraturan perundang-undangan itu kan meliputi materi muatannya kan meliputi ketentuan umum, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi jika diperlukan ya, kemudian ketentuan peralihan dan ada ketentuan penutup itu. Nah, ini penutupnya berisi tentang rangkuman untuk menjawab identifikasi masalah yang telah diuraikan dalam naskah akademik dan juga mengisi saran, di mana saran itu adalah perlunya penilaian substansi naskah akademik dalam satu peraturan perundang-undangan, rekomendasinya apa, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk menyempurnakan penyusunan naskah akademik. Kemudian terima kasih. Teman-teman, mungkin saya nggak bisa 1 jam 20 menit, nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, Ibu. Apa ya? Jadi intinya yang kita bahas tadi adalah 2 tahapan dalam proses pembentukan atau perundang-undangan. Ada perencanaan dan ada penyusunan. Nah, perencanaan itu melalui prolegnas untuk peraturan perundang-undangan ya, kemudian untuk undang-undang ya, kemudian penyusunan salah satunya adalah naskah akademik ya. Nanti minggu depan kalau cukup waktunya saya akan sampaikan terkait dengan pembahasan, kan ada pembahasan tingkat 1, tingkat 2 dan sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami dan bisa diterima meskipun sedikit cepat-cepat nih saya sampaikan materinya.